Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai record. Jadi apa yang disebut dengan record? Ketika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai array, di mana array itu merupakan kumpulan data yang bertipe sama. Nah, untuk record ini merupakan struktur data yang hampir sama seperti array, cuman di sini perbedaannya bahwa di dalam record kita bisa menyimpan dengan tipe data yang berbeda. Jadi dalam satu record kita bisa menyimpan beberapa elemen yang memiliki tipe data yang berbeda. Ini merupakan kegunaan dari record. Jadi ketika nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan sebuah struktur data dengan beberapa tipe data dalam satu penyimpanan, maka kita akan menggunakan record. Contohnya adalah ketika kita mau menyimpan data mengenai buku, kemudian produk, kemudian person atau identitas mahasiswa, identitas diri, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendefinisikan record itu digunakan setelah keyword type. Jadi record ini merupakan user definition yang nanti akan dituliskan di bawah type. Nah, ketika nanti teman-teman akan melanjutkan materi mengenai object oriented programming di dalam penggunaan record ini, itu merupakan data struktur yang paling dekat dengan entitas objek. Jadi nanti ketika teman-teman sudah melanjutkan pembelajaran mengenai programming ini, maka nanti akan teman-teman temui bahwa dengan menggunakan record itu teman-teman sudah mulai melakukan pengenalan mengenai entitas objek. Jadi ketika membangun program, kemudian setiap agent yang berperan di dalam program tersebut diidentifikasikan sebagai objek, berarti kita akan menggunakan object oriented programming. Kemudian sebagai contoh, kita akan mendefinisikan properti dari sebuah buku. Jadi mau menyimpan data-data buku. Misalkan teman-teman punya sebuah perpustakaan pribadi di mana di dalamnya memiliki banyak sekali buku, kemudian buku-buku tersebut akan dicatat. Nah, akan disimpan gitu ya. Nah, jadi di sini setiap buku itu akan memiliki properties yang akan dicatat itu antara lain berupa judul buku, kemudian nama pengarang, kemudian subjek dan book ID. Book ID ini bisa apa? Sistem perpustakaan itu kan bisa dikasih penomoran itu ya. Sistem penomoran ataupun yang paling mudah ya setiap buku kan pasti ada ISBN-nya. Nah, itu bisa dimasukkan ISBN-nya. Ini sebagai data dummy kita. Nah, kemudian untuk mendefinisikan di dalam Pascal, maka kita akan menuliskan tadi record ini adalah user define. Jadi akan dituliskan setelah type, dilanjutkan dengan menuliskan nama record-nya. Record name sama dengan record ini adalah keyword. Kemudian di setelahnya kita akan sebutkan field-nya. Kemudian setiap field itu akan memiliki tipe data. Nah, ini field 1, field 2. Nah, yang disebut dengan field 1, field 2 dalam kasus buku tadi apa? Nah, itu tadi yang berupa title, kemudian author, subject, dan book ID. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki sebuah record yang bernama books. Kemudian di dalam record tersebut ada 4 field yang tipenya itu adalah karakter, array karakter dan integer. Kemudian ini kenapa menggunakan pack ya, pack array. Nanti bisa dicek definisinya antara penggunaan pack dan unpack. Jadi kalau maksudnya unpack adalah tidak menuliskan pack di dalam perintah pendefinisian. Kalau misalkan kita tuliskan pack, ini berarti compiler itu akan melakukan
penghematan ruang memori seminimum mungkin. Sedangkan kalau kita tidak menuliskan pack di sini, ini berarti ada kemungkinan compiler itu akan menyisipkan sebuah ruangan yang tidak terpakai di antara file-file yang kita buat di dalam sebuah record ini. Jadi dengan menggunakan pack itu akan lebih meminimumkan atau mengoptimalkan ruang memori yang digunakan. Kemudian penggunaan record sebagai variabel itu digunakan seperti biasa. Jadi var, kemudian R1, R2, kemudian record name. Record name-nya ini adalah di sini books. Kemudian sebagai alternatif bisa juga dituliskan langsung untuk tipe datanya. Jadi di sini akan langsung didefinisikan sebagai type variables. Jadi var, kemudian strukturnya sama seperti di sini, nama recordnya, nama record, kemudian field 1 beserta field type-nya, field 2, field 3, dan field 4. Kemudian bagaimana mengakses file-file di dalam record? Nah, di sini kita menggunakan operator titik. Jadi di sini untuk mengakses file-file ini kita akan menggunakan tanda titik. Kemudian di sini tanda titik ini akan digunakan di antara record variable name dan nama file yang mau diakses. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di awal itu adalah pendeklarasian atau pendefinisian record, namanya books tadi, yang kita sudah tentukan ada 4 field. Nah, kemudian untuk mengakses field title, author, subject, book. Nah, ini digunakan tanda titik ini. Jadi di sini kita gunakan tanda titik untuk mengakses bahwa di book 1 title ini akan berisi C programming, nama atau judul bukunya gitu ya. Kemudian ini adalah penulisnya. Sementara untuk yang di book 2 itu juga diikuti dengan title, author, subject, dan book ID. Jadi di sini kenapa ada book 1 dan book 2? Karena di awal setelah pendeklarasian record yang namanya books, maka diikuti dengan ada 2 buah variabel, book 1 dan book 2 yang memiliki tipe books. Kemudian di sini ini adalah untuk memanggil. Jadi di sini adalah diisi untuk book 1 title, author dan sebagainya, book 2 diisi. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan ke layar monitor isi dari book 1 dan book 2. Kemudian record itu juga bisa digunakan sebagai argumen di dalam subprogram. Nah, jadi record ini bisa dipassing, bisa nilainya itu bisa dilempar, bisa ditaruh di dalam main program sebagai argumen, kemudian dilempar ketika memanggil prosedur atau fungsi. Jadi di sini sifatnya sama seperti dengan penggunaan argumen parameter yang teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai fungsi dan prosedur. Jadi kalau dengan cara yang sama, jadi di sini masih sama mengisi recordnya dengan book 1, book 2, tetapi di sini yang diubah adalah ada prosedurnya. Jadi di sini prosedur untuk menampilkan isi dari record itu dibuat prosedur. Jadi untuk yang bagian awal ini adalah pendeklarasian record, kemudian ini pendeklarasian variabel. Nah, yang berbeda dengan yang di program sebelumnya adalah di sini dibuat sebuah subprogram yaitu prosedur print book. Kemudian main programnya dimulai dari sini sampai sini. Jadi di sini diisikan tadi
book 1 sama book 2, kemudian dilakukan pemanggilan prosedur print book. Jadi book 1 ini nilai yang sudah dimasukkan tadi itu akan di-passing sebagai argumen masuk ke dalam prosedur print book. Ini ya. Jadi book 1 ini akan masuk ke dalam parameter di sini sebagai books. Kemudian ketika di sini dipanggil print book 2, maka book 2 ini akan masuk sebagai parameter books. Jadi penggunaannya sama seperti penggunaan argumen parameter ketika teman-teman masih belajar dengan variabel biasa ya. Jadi di sini kita hanya mengganti dengan penggunaan record. Jadi ketika di run juga hasilnya sama karena di sini prosedur untuk print book ini adalah berisi menampilkan field title, author, subject, dan book ID ke layar monitor. Kemudian untuk mengakses field di dalam record, kita juga bisa menggunakan statement with. Walaupun penggunaan statement with ini agak kurang populer ya, atau biasanya jarang digunakan karena malah kadang malah menimbulkan kerumitan ketika nama field-nya itu sama dengan nama variabel. Jadi biasanya penggunaan with statement itu hanya muncul ketika skalanya itu masih kecil gitu. Jadi ketika skala program semakin besar, biasanya dia jarang digunakan. Nanti teman-teman ini dia bersifat opsional gitu ya. Jadi di sini untuk diketahui saja bahwa untuk mengakses field di dalam record kita bisa menggunakan with statement. Jadi dengan misalkan terdapat spesifikasi book 1 seperti ini, kemudian kita bisa mengakses field-field tadi itu dengan menggunakan keyword with. With diikuti dengan nama variabelnya. With book 1 do, kemudian dia akan menuliskan setiap isi dari field-nya. Nah, kemudian untuk di sini contoh program yang berikutnya ini adalah nanti teman-teman bisa dicoba ini menggunakan record untuk menghitung gaji. Ini NIP nama golongan jam kerja ini adalah untuk mencatat identitas pegawai. Ini akan dihitung data gaji PNS. Kemudian ini adalah nama variabel. Kemudian yang berikutnya adalah entry data. Entry data seperti biasa dimasukkan. Nah, ini entry data yang di dalam record tadi ya, NIP, nama, golongan, dan jam kerja. Kemudian yang berikutnya ditampilkan. Kemudian nanti di sini akan menampilkan identitas dari pegawai tersebut, kemudian ditampilkan total gajinya. Jadi total gajinya itu akan berdasarkan golongan dan jam kerja. Golongan 1 dia memiliki gaji yang berbeda-beda, terus nanti dia akan disesuaikan dengan tambahan jam kerjanya. Jadi gaji akhir itu adalah gaji pokok plus insentif. Oke, jadi ini adalah penggunaan yang sangat umum gitu ya kalau dilihat di latihan ini. Jadi dengan penggunaan record ini kita bisa menyimpan beberapa tipe data yang berbeda untuk menjelaskan objek pegawai. Jadi pegawai di sini memiliki field NIP, nama, golongan jam kerja. Kemudian nanti untuk pengaplikasiannya bisa seperti yang sudah pernah dilakukan. Ini kan seperti aplikasi menghitung gaji itu ya, yang di awal-awal dengan struktur seleksi if then itu ketika kita masih belajar itu menghitung
total gaji bersih. Tapi di sini dengan tambahan bahwa setiap pegawai atau setiap inputan yang dilakukan di sini itu mengacu ke identitas pegawai tertentu berdasarkan tadi NIP, nama, golongan, dan jam kerja. Baik, yang selanjutnya nanti di sini teman-teman bisa melanjutkan ke latihan, ada 3 soal latihan, kemudian bisa diupload salah satu sebagai responsi. Terima kasih, demikian penjelasan singkat mengenai record. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.